Berlatar pada tahun 1987 di Perth, Australia. Terlihat pasangan suami istri yang mengawasi sejumlah siswi SMA yang sedang berolahraga. Saat para siswi itu pulang, pasangan ini menghampiri salah satu siswi dan menawarinya tumpangan. Dikarenakan mereka terlihat ramah, akhirnya siswi itu pun masuk ke dalam mobil tanpa mengetahui kalau pasangan tersebut adalah penculik para gadis untuk memuaskan hasrat sang suami. Bahkan setelah suaminya puas, gadis-gadis tersebut dihabisi dan dikubur di tengah hutan. Beralih pada seorang gadis SMA bernama Vicky yang sedang asik bersama kekasihnya yang bernama Jason. Untuk menghabiskan waktu, keduanya membuat kode rahasia dengan mengambil huruf awal dari kata-kata dalam suatu kalimat. Jadi setelah orang tuanya bercerai, Vicky tinggal bersama sang ayah yang bernama Trevor. Hanya saja setiap akhir pekan, Trevor selalu mengantarkan Vicky ke rumah ibunya yang bernama Maggie. Tampaknya Trevor tidak menyetujui perceraian itu. Tetapi keputusan Maggie sudah bulat dengan alasan ingin menjalani hidupnya sesuai kehendaknya sendiri. Sikap sang ibu menyebabkan Vicky tidak menyukainya. Saat bersama ibunya, Vicky memberitahu kalau dia akan pergi ke pesta. Namun Maggie melarangnya lantaran mereka memiliki waktu bersama hanya di akhir pekan. Kendati demikian, Vicky yang kesal dengan perceraian orang tuanya mengabaikan larangan Maggie. Jadi malam itu Vicky menyelinap keluar dari rumah ibunya. Di tengah perjalanan, Vicky dihampiri oleh pasangan bernama John dan Evelyn yang terlihat sangat ramah. Vicky yang kebetulan kurang mengenal daerah itu mencoba menanyakan arah untuk menuju ke jalan raya agar dapat mencari taksi. Oleh karenanya Evelyn menawarkan tumpangan agar Vicky dapat menelpon taksi dari rumah mereka. Alhasil Vicky yang merasa tidak nyaman berjalan seorang diri memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Begitu tiba di depan rumah, Vicky meminta untuk menunggu di luar, sementara John menelponkan taksi. Di sini Evelyn memberitahu Vicky bahwa dia memiliki 2 orang anak dari suaminya terdahulu, tetapi kedua anaknya tinggal bersama ayah mereka. Selang beberapa saat, John memberitahu bahwa dia harus menghubungi rekannya terlebih dahulu, jadi meminta Vicky menunggu sebentar. Selama penantian, Evelyn menyajikan minuman kepada Vicky. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba penglihatan Vicky mulai kabur. Hal ini membuat Vicky sadar bahwa pasangan itu telah membiusnya. Dari situ, perilaku John dan Evelyn berubah, di mana mereka langsung menyeret Vicky ke sebuah kamar dan mengikatnya ke ranjang. Keesokan pagi, Maggie menjadi heran mendapati kamar putrinya telah kosong. Untuk itu Maggie segera menghubungi mantan suaminya guna menanyakan apakah Vicky sudah pulang ke rumahnya. Namun Trevor mengaku belum melihat Vicky, sehingga Maggie memintanya untuk menghubungi teman-teman Vicky. Sementara itu, John yang menemukan kotoran anjing di dalam rumah mereka menjadi marah kepada Evelyn. John berkata bahwa jika Evelyn tidak bisa merawat seekor anjing, bagaimana dia bisa merawat anak-anak? Mendengar ini, Vicky menyadari kalau John lah yang tidak mengizinkan Evelyn membawa anak-anaknya. Selanjutnya setelah memberikan Vicky air minum, Evelyn membuka salah satu rantainya untuk mengganti spray. Kesempatan ini Vicky gunakan untuk melepaskan diri, tetapi Evelyn memperingatkan agar dia tidak bertindak ceroboh. Oleh karenanya Vicky memberitahu kalau ayahnya adalah seorang ahli bedah dan dapat membayar berapapun yang mereka minta. Sayang Evelyn mengaku tidak tertarik pada uang tersebut dan meminta Vicky menuruti perintahnya saja. Manakala melihat boneka di dalam lemari, Vicky mulai membicarakan anak-anak Evelyn dengan harapan dapat membuat perpecahan antara pasangan penculik itu. Namun Evelyn berkata, John adalah orang yang selama ini mencukupi kebutuhannya. Di tempat berbeda, John didatangi oleh 2 orang penagih hutang. Mereka secara agresif mengancamnya untuk segera membayar hutang yang selalu ia hindari. Akibat hal ini, John meyakinkan bahwa dia akan membayarnya dalam beberapa hari. Di rumah, Evelyn meminta Vicky menulis surat kepada orang tuanya untuk memberitahu kalau dia telah pindah ke kota lain. Pada momen ini, Vicky melihat sejumlah surat yang bertuliskan alamat rumah tersebut. Untuk itu Vicky memohon agar dapat menuliskan surat kepada kekasihnya. Namun Evelyn memaksa Vicky untuk tetap menuliskan kepada ibunya. Alhasil dengan putus asa Vicky menuliskan surat
sembari menyelipkan alamat rumah tersebut dalam kata-kata tersembunyi. Selang beberapa saat, Vicky memohon agar diizinkan pergi ke toilet, tapi tiba-tiba John kembali ke rumah. Setelah mengetahui kalau Vicky hendak ke toilet, maka John menawarkan diri untuk mengantarnya. Tak seperti terhadap para gadis sebelumnya, Evelyn merasa cemburu terhadap Vicky. Hanya saja ia tidak berani menentang keinginan John. Namun semakin lama Evelyn menjadi semakin cemas memikirkan apa yang sedang mereka lakukan di toilet. Oleh sebab itu ia segera mengetuk pintu dan memanggil John keluar. Vicky yang melihat peluang segera memanfaatkannya untuk membuka jendela. Sayang niat Vicky untuk kabur menjadi gagal ketika anjing pasangan itu menggonggongnya tepat di luar jendela. Meski begitu, Vicky masih belum menyerah. Sejurus kemudian, John menyadari Vicky sudah tidak ada, sehingga mengajak Evelyn segera mencarinya keluar. Ternyata Vicky hanya bersembunyi di dalam bathtub dan menggunakan kesempatan itu mencari jalan keluar. John yang melihat anjingnya masih menggonggong ke arah jendela, akhirnya memutuskan kembali masuk ke rumah dan berhasil menangkap Vicky tepat sebelum dia keluar. Saat mereka sibuk menyeret Vicky ke dalam kamar, bersamaan dengan itu terdengar suara tetangga yang memanggil mereka. Oleh karenanya John memerintahkan Vicky diam dan meminta Evelyn menyuruh tetangga itu pergi. Rupanya sang tetangga mendengar teriakan Vicky dan menurutnya keributan di rumah Evelyn terlalu sering terjadi sehingga berpikir John melakukan KDRT terhadap Evelyn. Tetapi Evelyn meminta tetangganya untuk tidak mencampuri urusan mereka dan memaksanya pergi. Setelah sang tetangga pergi, mereka pun meninggalkan Vicky yang sudah kembali di rantai keranjang. John lalu memerintahkan Evelyn mengantarkan surat yang ditulis oleh Vicky sebelumnya. Selanjutnya Evelyn pun berangkat untuk melaksanakan perintah sang suami. Sementara di kantor polisi, Maggie dan Trevor membuat laporan tentang Vicky. Menurut mereka, teman bahkan kekasih Vicky tidak mengetahui keberadaannya. Namun setelah polisi mengetahui kalau Trevor dan Maggie bercerai, maka dia berasumsi Vicky hanya kabur dari rumah. Ia menjelaskan bahwa semua kasus anak hilang di sana hanya karena masalah perceraian orang tua. Untuk itu ia meminta mereka menunggu sampai lusa. Dan jika Vicky tidak kembali, mereka baru akan memulai pencarian. Begitu kembali ke rumah, Maggie mencoba memeriksa barang-barang Vicky guna mencari sesuatu yang tidak biasa. Sedangkan di luar, Trevor menemukan sebuah surat di kotak surat. Surat itu kemudian ia serahkan kepada Maggie, di mana ternyata berisi tulisan dari Vicky sebelumnya. Sayang mereka tidak dapat mengerti maksud dari isi surat tersebut dan malah berpikir Vicky benar-benar kabur. Trevor bahkan menyalahkan Maggie atas kepergian putri mereka, jadi memintanya untuk pulang agar mereka bisa menjadi keluarga lagi. Tetapi dengan tegas Maggie menolak permintaan Trevor. Mendengar ucapan itu, maka Trevor mengambil surat tadi dan pergi dengan rasa frustrasi, menyimpulkan bahwa Vicky kabur akibat perilaku Maggie. Beralih ke rumah John, sementara Evelyn masih belum kembali, John menggunakan kesempatan itu untuk melecehkan Vicky. Selang beberapa waktu Evelyn pun pulang. Merasa curiga melihat ketakutan Vicky, maka Evelyn bertanya apa yang telah John lakukan selama dirinya pergi. Vicky lantas mencoba mengungkapkan kepada Evelyn tentang perbuatan John tadi. Walaupun jelas Evelyn sangat kecewa mengetahui perbuatan sang suami, tampaknya ia terlalu takut untuk mengambil tindakan. Oleh sebab itu Vicky mencoba mempengaruhi pikiran Evelyn dengan berkata bahwa John hanya memanfaatkan Evelyn untuk membantu mendapatkan para gadis. Vicky memohon agar Evelyn membiarkan dia pergi dan berjanji untuk tidak menyebutkannya ke polisi. Namun Evelyn sepertinya tidak terpengaruh. Evelyn kemudian membongkar peralatan make up milik Vicky dan menggunakannya untuk berdandan dengan harapan John memperhatikannya. Hanya saja John yang sudah terobsesi terhadap Vicky sama sekali tidak menyadari sedikit perubahan di wajah istrinya. Hal ini membuat Evelyn memaksa John untuk menyingkirkan Vicky malam itu juga, karena dia mengetahui perbuatan John terhadap Vicky selama dia tidak di rumah. Namun John meyakinkan bahwa hal itu tidak pernah terjadi. John juga mengaku sangat mencintai Evelyn, sedangkan Vicky hanya berusaha membuat perpecahan di antara mereka.
John lalu berjanji untuk menyingkirkan Vicky pada hari Senin, sehingga mereka masih memiliki waktu 1 hari untuk bersenang-senang dengannya. Di sini terungkap bahwa tujuan mereka menculik para gadis adalah untuk menggantikan posisi anak Evelyn. Tetapi John memanfaatkan hal itu guna melampiaskan hasratnya tanpa sepengetahuan Evelyn. Dari situ, pasangan ini pun memasuki kamar Vicky untuk menyiksanya. Keesokan hari atau pada hari Minggu, John pergi ke hutan untuk menggali kuburan Vicky di dekat kuburan gadis sebelumnya. Sementara di rumah, Evelyn sedang membersihkan kamar Vicky. Evelyn yang tahu Vicky menyelinap dari rumah ibunya berkata bahwa jika dia mendengarkan ibunya untuk tidak keluar rumah, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi. Evelyn berpikir ibu Vicky mungkin tidak mencarinya sama sekali. Mendengar ini membuat Vicky meneteskan air mata, menyesali perbuatannya. Pada waktu yang sama, Maggie tidak sengaja menemukan inisial nama Vicky dan Jason di kertas, sehingga mengingatkannya pada surat aneh yang dia terima sebelumnya. Dengan harapan memperoleh jawaban perihal isi surat itu, maka Maggie dan Trevor menemui Jason. Tidak sulit bagi Jason untuk memecahkan pesan tersembunyi di surat tersebut dan mengungkapkan sebuah alamat, di mana ternyata alamat itu adalah area tempat Maggie tinggal. Alhasil mereka pun segera berangkat ke kantor polisi. Kembali ke rumah Evelyn, Vicky yang sudah pasrah akan nasibnya hanya bisa mengikuti perintah Evelyn sembari menunggu waktunya berakhir. Ketika John pulang, ia sekali lagi menemukan kotoran anjing di dalam rumah, sehingga menjadi kehilangan kesabaran dan dengan kejam menghajarnya. Melihat itu, Evelyn mencoba menghentikan tindakan sang suami, tetapi John tidak peduli. Setelah menghabisi anjing tersebut, John berbicara dengan Evelyn yang sangat terguncang dengan tindakannya. John meminta maaf dan mengizinkan Evelyn menyingkirkan Vicky hari Minggu itu juga, serta mempersilahkan Evelyn membawa anak-anaknya. Di kantor polisi, Trevor, Maggie, dan Jason mencoba untuk menjelaskan tentang pesan tersembunyi yang ada di dalam surat kepada polisi, dengan asumsi Vicky diculik. Mereka mendesak polisi untuk memeriksa alamat yang dimaksud. Sayang polisi bersikeras bahwa berdasarkan prosedur, pencarian baru dapat dilakukan pada hari Senin. Di rumah, Evelyn memaksa Vicky untuk menulis surat kedua kepada ibunya, guna memberitahu kalau dia telah mendapat pekerjaan di tempat baru. Surat tersebut juga harus dibuat dengan tanggal 1 minggu dari hari itu. Sementara ibu, ayah, dan kekasih Vicky yang mendapat penolakan dari polisi memutuskan untuk berkendara mencari alamat tersebut. Setelah Vicky selesai menulis surat, Evelyn juga memaksanya untuk meminum obat agar terlepas dari semua penderitaan. Tapi bersama dengan itu pintu rumah mereka diketuk, sehingga dengan cepat Evelyn memperingatkan Vicky untuk tidak menimbulkan suara. Rupanya yang datang ke rumah John adalah si penagih hutang. Akibat hal ini, John terpaksa kembali ke dalam untuk mengambil uangnya. Pada saat itu si penagih hutang melihat Maggie dan keluarganya mengetuk pintu rumah tetangga seraya meneriaki nama Vicky. Ketika John kembali membuka pintu, Vicky pun mendengar suara teriakan ibunya. Hal ini menyebabkan Vicky bereaksi, namun Evelyn tidak membiarkannya bergerak. John yang melihat keluarga Vicky tepat berada di seberang rumahnya sontak menjadi tidak tenang. Tapi sebelum Maggie mendatangi rumah John, Trevor dan Jason mencoba mengajaknya pergi karena berpikir Vicky tidak ada di sana. Di dalam rumah, Evelyn kembali memaksa Vicky meminum obat. Namun kali ini Vicky menolak dan mencoba membuat keributan. Hal ini menyebabkan John marah dan berniat membungkam Vicky. Evelyn yang muak dengan tindakan kasar sang suami akhirnya memutuskan untuk menikamnya. Melihat pasangan gila itu sibuk dengan urusan mereka, Vicky menggunakan kesempatan tersebut untuk keluar dari jendela toilet. Sayang langkah Vicky terhenti tatkala Evelyn muncul menghadangnya di depan rumah. Sejurus kemudian, Vicky melihat mobil orang tuanya melintas. Oleh sebab itu tanpa mempedulikan Evelyn, Vicky kembali melangkah maju. Dan ternyata Evelyn membiarkan dia pergi. Dalam kondisi lemah, Vicky berusaha mengejar mobil ibunya. Beruntung Maggie melihat putrinya melalui kaca spion dan bergegas kembali untuk memeluknya. Dengan begini, Vicky terlepas dari mimpi buruk yang mengancam hidupnya.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.